Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di dunia ini, terutama masih kita bisa berkarya, insya Allah yang bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hardi Suhardi Wijaya. Saat ini saya masih menjabat sebagai Kepala Desa Benungan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, termasuk Provinsi Jawa Barat. Salawat dan salam tentunya kita selalu mohonkan selalu tercurah bagi baginda Rasul Muhammad SAW. Saya ingin menyampaikan Desa Benungan, baik itu profilnya, sejarahnya, dan perkembangan selanjutnya. Kami mulai dari sejarah terbentuknya desa.
turunan undang-undang merupakan peraturan pemerintah, diturunkan menjadi peraturan menterinya, sampai kepada terakhir peraturan bupati. Sehingga saat ini pemerintahan desa sudah cukup teratur dengan baik. Sebelum saya melanjutkan perkembangan Desa Benungan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan geografi dari Desa Benungan. Desa Benungan tidak termasuk desa yang luas, hanya memiliki luas 147,475 hektar. Itu pun terdiri dari 91,75 hektar pesawahan dan sisanya darat, termasuk untuk perumahan dan perbukitan. Desa Benungan memiliki penduduk yang jumlahnya tidak mencapai 3.000. Hanya menurut catatan sekarang ada 2.915 jiwa yang terdiri dari 1.490 laki-laki dan sisanya perempuan, yaitu 1.445 jiwa. Pencaharian Desa Benungan, masyarakat Desa Benungan saat ini, yaitu ada yang terdiri dari buruh tani, ada juga yang petani, ya pemilik sawah, ada juga pedagang, kemudian ada juga TNI Polri, anggota TNI Polri, kemudian ada PNS dan wirausaha lainnya. Itu kondisi daripada pencarian masyarakat Benungan saat ini. Kemudian bidang pendidikan, alhamdulillah, kewajiban belajar 9 tahun sudah rampung kita laksanakan. Kemudian kita sudah mulai menyiap kepada kewajiban belajar 12 tahun. Dan lulusan-lulusan sudah cukup bagus. Tidak ada lagi yang tidak lulus SD. Lulusan SMP cukup banyak. Kemudian SLTA juga cukup banyak. Kemudian S1 sudah mulai banyak lulusannya, sampai S2. Hanya mungkin S3 belum ada di sini. Itulah data pendidikan yang alhamdulillah bisa membantu mempercepat pertumbuhan desa ini. Karena pendidikan memegang peran yang sangat penting untuk memajukan di mana tempat mereka berada. Kami lanjutkan dengan program-program Desa Benungan. Jadi secara bertahap, desa ini sudah mempunyai payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana pemerintah pusat sudah memperhatikan desa dengan digulirkannya dana desa. Kemudian dari pemerintah daerah juga alokasi dana desa, juga provinsi juga membantu untuk dana pembangunan. Kemudian ada juga bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat. Sehingga desa, termasuk Desa Benung ini, sudah melakukan atau memulai pembangunan yang kami prioritaskan, pembangunan yang dapat mendukung
kemajuan daripada sasaran akhir tujuan kita, yaitu masyarakat yang sejahtera, di mana setiap program pembangunan fisik kita arahkan kepada yang dapat mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti contoh, saya ambil tahun 2017 ini di Desa Bendungan, kami melaksanakan pembangunan jalan usaha tani yang bisa memfasilitasi kelancaran arus para petani untuk transportasi pengangkutan hasil taninya ke tempat yang lebih dekat dengan pemukiman. Kemudian irigasi kita pentingkan. Hampir sudah 90% irigasi persawahan di Desa Bendungan sudah tercover dan sudah selesai dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur lainnya, yaitu pelayanan kepada masyarakat, kami fokuskan untuk membangun balai desa. Alhamdulillah, balai desa Bendungan sudah selesai dibangun dan sudah layak untuk digunakan sebagai kantor pelayanan masyarakat. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat kami dapat laksanakan. Pembangunan di Desa Bendungan selalu kita mengandung pembangunan partisipasif, yaitu melibatkan semua elemen masyarakat sehingga seluruh masyarakat tahu betul apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa, tahu betul manfaat dan rianya pembangunan, hasil pembangunan. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang pemerintah Desa Bendungan di dalam melaksanakan tugasnya dalam keadaan aman, lancar, tertib, dan tidak ada ekses yang dapat merugikan kondisi situasi di desa. Sebab inilah yang kita harapkan, membangun desa tanpa ekses. Kami lanjutkan dengan kemudian zaman, perkembangan zaman. Pemerintah pusat terutama bidang kesehatan, wabil khusus lagi di dalam pengendalian penduduk, sehingga berdasarkan regulasi yang ada, antara lain pencanangan Bapak Presiden kita mencanangkan pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia yang diadakan pada tahun 2015 di salah satu desa namanya Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon. Beliau mencanangkan pembentukan Kampung KB. Berdasarkan itulah pemerintah Desa Bendungan pada tahun itu juga, tepatnya pada bulan Juli tahun 2015, dicanangkan pembentukan KB, Kampung KB di Desa Bendungan. Perkembangan terus berlanjut, sehingga dengan pelatihan yang kami ikuti masalah Kampung KB ini, alhamdulillah Desa Bendungan telah membentuk Kampung KB yang mengambil salah satu dusun atau wilayah di Desa Bendungan, yaitu Dusun 1. Kita jadikan sasaran
sebagai program Kampung KB yang alhamdulillah sudah diberi nama juga, yaitu Kampung KB Kamuni Asri. Dengan demikian, pemerintah desa pada tahun 2017 juga sudah menganggarkan khusus pembangunan Kampung KB. Malah kami anggap sudah cukup besar alokasi untuk pembentukan Kampung KB di Desa Benungan, mencapai sekitar 104 jutaan, yang terdiri untuk biaya operasional Kampung KB untuk membiayai 8 fungsi keluarga, karena di dalam Kampung KB terdapat fungsi-fungsi yang jumlahnya kurang lebih 8 fungsi, dari mulai fungsi keagamaan, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi kasih sayang, fungsi lingkungan, dan yang terakhir fungsi perlindungan. 8 fungsi inilah kita benahi, kita coba danai, kita coba berdayakan dengan tujuan sasaran terakhir, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat di dusun itu sendiri atau di Kampung KB itu sendiri. Namun pekerjaan ini kelihatannya tidak mudah, perlu perjuangan keras, perlu pengorbanan, perlu motivasi agar sasaran yang ingin dicapai oleh Kampung KB dapat terlaksana. Karena Kampung KB ini yang berhasil adalah di mana partisipasi masyarakat itu sendiri yang harus ada, yang harus tinggi. Sebab Kampung KB ini tumbuh dan berkembang sebetulnya dari masyarakat untuk masyarakat. Pemerintah dalam pemerintah desa sebagai fasilitator, di mana diperlukan dana, itulah tanggung jawab pemerintah desa. Selanjutnya diharapkan Kampung KB warganya terutama bisa hidup mandiri, bisa hidup mengembangkan Kampung KB itu sendiri. Itulah Kampung KB yang berhasil, tumbuh dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah desa memfasilitasi sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Alhamdulillah, perkembangan Kampung KB di Desa Benungan sudah memperlihatkan kemajuan-kemajuan, walaupun itu belum seberapa, belum sampai kepada apa yang diharapkan, namun sudah mulai nampak. Yang paling menonjol keberhasilan Kampung KB Kamuni Asri ini, terutama di dalam hal fungsi reproduksi. Di dalamnya pelaksanaan keluarga berencana. Ternyata di Kampung KB Kamuni Asri khususnya, Desa Benungan pada umumnya, program Kampung KB cukup berhasil. Sampai saat ini sudah mencapai persentase yang diharapkan. Ini berkat mungkin kerja keras kita, kebersamaan kita, kemudian kepedulian kita terhadap program pemerintah. Kemudian bidang lain, kita sudah mulai mengaktifkan kegiatan remaja. Remaja secara rutin kita bina, kita kumpulkan, kita arahkan, kita beri motivasi, kita berikan semangat agar mereka melaksanakan aktivitas yang positif. Insya Allah bisa terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, yaitu penyakit masyarakat yang kini sedang
uh, maraknya, yaitu narkoba dan sejenisnya. Kemudian bidang lain, kita juga sudah berupaya sedang menumbuh kembangkan industri rumah tangga melalui UPPKS. Kita mencoba membangun salah satu produksi yang kita bisa jangkau, industri rumah tangga, misalnya dalam hal makan ringan. Alhamdulillah kita sudah mulai berjalan. Namun bidang lain, lingkungan, kita sudah mulai tata. Kita benahi lingkungan agar tercipta lingkungan yang aman, sehat, nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan mengajak ikut serta masyarakat di kampung KB itu untuk tidak tinggal diam, mempergunakan waktu yang luang dengan cara kita mencoba memberikan motivasi untuk membentuk atau menanam tanaman-tanaman yang bisa dijangkau dengan alat yang sederhana. Contohnya penanaman sayur-sayuran di rumah-rumah masing-masing. Kemudian penanaman atau pemeliharaan ikan yang bisa mempergunakan lahan yang kecil. Kita sudah mulai, yaitu misalnya penanaman lele. Dan fungsi-fungsi lain kita sudah mulai juga kita jamah, kita benahi sesuai dengan kemampuan dana yang ada dan kemampuan daripada masyarakat. Namun ini harus tetap dipacu, diberikan motivasi yang tidak henti-hentinya. Sebab yang paling sulit membangun kampung KB ini adalah merubah pola hidup masyarakat dari konsumtif menjadi produktif. Itu yang sangat susah. Namun kita sebagai pemerintah desa tidak lelah, tidak putus asa membimbing mereka supaya kampung KB di Desa Bendungan ini tetap maju. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kampung KB Desa Bendungan lebih action lagi, lebih nyata keberhasilannya, dan bisa mencapai sasaran akhir, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kampung itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.